Baik, baik. Solawat itu baru bisa menghantarkan kepada kekhusyuan jika solawatnya berisi kepada kerinduan kepada yang disolawatkan. Itu pertama. Bagaimana bisa merindukannya jika kita tidak mengenalnya? Maka solawat itu hanya bisa mengantarkan kepada khusyuk jika kita mengenal siapa yang kita solawati. Ya, jadi kenalilah dia, pelajari sifat-sifatnya, pelajari jasa-jasanya. Nanti kita akan rindu kepadanya. Ruh ini, kolbu kita, cahaya-cahaya di kolbu kita, semuanya berasal dari cahaya-cahaya beliau. Maka jika disebut namanya dengan kolbu, itu akan menggetarkan orang yang punya kolbu. Saya menyebutnya dengan salawat syauqiyah, qalbiyah, ya, salawat kerinduan. Salawat yang isinya membuat seorang rindu kepada Nabi yang pernah berjasa kepadanya. Jadi hanya salawat itu yang bisa menghantarkan kepada kekhusyuan. Tapi kalau cuma solawat-solawat wiridan, kejar target 4.444, 313, 400, tapi niatnya untuk duniawi, kan banyak, mohon maaf. Mungkin untuk semua yang hadir juga di saat ini, malam ini, banyak orang beramal akhirat, tapi tujuannya dunia. Orang-orang seperti itu Allah tidak suka. Itu sama dengan orang matre, atau boleh disebut penjilat. Nah, ini mohon maaf istilahnya agak kasar dikit ya, penjilat. Jadi ada ahli ibadah penjilat, mutazallif, bahasa Arabnya. Puasa supaya sukses. Apa hubungannya puasa dengan kesuksesan? Baca Quran supaya usahanya kemudian berhasil. Ini orang-orang begini nggak sopan ya. Masa ibadah surgawi diperuntukkan untuk kesuksesan duniawi? Itu nggak sopan sebenarnya. Orang-orang begini, kata Imam Abu Hasan Syazili, orang yang abghadul ibad ilallah. Itu makhluk yang paling nggak disenangi sama Allah. Jadi kita harus mulai hijrah dari pola-pola seperti ini. Sedekah biar sukses, sedekah biar sembuh, jangan begitu lagi. Emang kalau nggak sukses nggak mau sedekah. Sholat supaya hati tenang. Kalau nggak tenang nggak mau sholat lagi. Ya, sholawat supaya rezekinya lancar. Emang kalau nggak lancar nggak mau sholawat lagi. Berarti kita ini sama dengan budak-budak di zaman Nabi atau karyawan-karyawan rendahan yang dia semangat bekerja kalau ada tambahan walaupun cuma 50.000, ngejar 50.000, wow, dia mau menghambakan dirinya kepada orang yang punya 50.000 itu. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi jadilah hamba-hamba yang elegan, ya salik orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah dengan cara yang elegan, jangan dengan cara-cara menjilat ya. Jadi menjilat kepada Allah ini lebih gawat daripada menjilat kepada makhluk. Ya, kira-kira begitu ya. Terima kasih. Salam ke teman-teman. Assalamualaikum. Salam. Sudah masuk suaranya, Bu ya? Sudah. Assalamualaikum. Ya Bu ya, salam kenal. Saya Iqbal. Mungkin kita berasal dari negeri yang sama. Begini Bu ya, 2 hari yang lalu saya itu baru mencoba memahami bacaan tahiyat akhir. Jadi setelah kita mengucapkan semua kebaikan, keselamatan itu berasal dari Allah dan untuk Allah, sebelum mengucapkan assalamu alaika, itu saya mencoba menghadirkan merasakan kehadiran Rasulullah dan para kekasih Allah. Setelah itu baru diucapkan assalamu alaika ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh sampai selesai. Pertanyaannya, apakah hal ini dianggap benar gitu Bu ya? Mungkin Baik. itu saja pertanyaannya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya ada 2 cara jawabnya. Pertama, secara bahasa. Secara bahasa, kita kalau baca assalamualaikum, salam atas engkau, itu berarti orangnya ada di depan kita. Maka membaca assalamualaikum itu harus diiringi dengan kesadaran hati, kesadaran ruh.
Nabi itu kan sekarang ada di alam yang dimana alam itu hanya berlaku buat ruh. Apa kata Nabi? Siapa yang mengucapkan salam kepadaku, faraddallahu alayya ruhi. Allah akan kembalikan ruhku. Berarti Nabi masih hidup di sana. Ya, maka aku menjawab salamnya. Jadi kita memang harus menghidupkan, mengaktifkan kesadaran bahwa Nabi ini masih hidup kok. Dan Allah lah yang menghidupkannya, Allah lah yang mengizinkan ia untuk menjawab salam kita. Jadi sudah benar, dan itu secara rohani dan secara bahasa sudah benar. Ada nggak kitab di referensinya? Ada. Silakan nanti dicari kitab Asy-Syifa, ya. Kayak Qadhi Iyad, beliau menjelaskan apabila seseorang baca Assalamualaikum ya Nabi, maka seyogyanya dia mengiktikadkan salamnya langsung dihadiri oleh Nabi Muhammad dan dibalas. Ketika dia baca Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin, dia kemudian mengiktikadkan, meyakinkan bahwa salam dia peruntukan untuk semua makhluk Allah yang soleh, baik di langit ataupun di bumi. Oh, indah sekali itu. Jadi kita ucapin salam gak hanya kepada orang yang kita kenal, tapi juga kepada yang tidak kita kenal. Itulah Islam yang Masya Allah. ya. Masya Allah.